wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu adalah proyek pengembangan sistem TOS Telkom University One Stop Service dengan kelompok yaitu adalah Nilai Padadang. Dengan anggotanya yaitu adalah Muhammad Amarido saya sendiri, lalu Anjali Fatima Mardiaidani, lalu ada Afika Najifatul Latif. Lalu setelah itu, kami akan mengetahui latar belakangnya. Di sini kami mengasumsikan bahwa Telkom University belum memiliki suatu servis untuk administrasi surat menyurat. Sehingga kami mengusulkan suatu solusi, yaitu ada solusi digitalisasi, yaitu membuat suatu yang bernama Electronic Telkom University One Stop Service, yaitu adalah sistem untuk melakukan administrasi surat menyurat secara digitalisasi online dan real time. Dengan pendekatan top down, lalu dengan metodologi PMBOK, yaitu adalah Project Management Body of Knowledge. Lalu setelah itu, tujuan dari kami membuat proyek kami adalah menganalisis kelengkapan perencanaan proyek kami, lalu mengevaluasi efektivitas metodologi kami, mengidentifikasi SWOT, termasuk gap analisis seperti change management, lalu memberikan rekomendasi yang strategis. Pada tahap ini, kami akan melihat dulu ruang lingkupnya. Di sini kami membuat suatu sistem website, itu dengan fitur utamanya itu adalah pengajuan berbagai jenis surat akademik, validasi approval dan penerbitan surat, pelacakan satu surat secara real time, lalu autentikasi multi role untuk mahasiswa, admin, dosen, serta beberapa role lainnya. Lalu yang paling utama adalah desain arsitektur sistem dan database untuk memantau data-data dari setiap yang diinput oleh dosen ataupun mahasiswa. Lalu setelah itu ada dokumentasi teknis dan panduan penggunaannya, dashboard monitoring proses serta suratnya, lalu laporan implementasi dan serah terima sistem. Lalu apa saja stakeholder utama dari proyek kami? Ya tentu adalah mahasiswa itu sendiri sebagai pengguna utamanya, lalu ada admin tata usaha, dosen atau pembimbing akademik sebagai komunikasi dengan mahasiswanya. Lalu ada tim developer dan project manager yang akan berterjun langsung pada proyek kami. Lalu setelah itu adalah Direktorat Sistem Informasi, yaitu adalah stakeholder yang utama. Pada proyek kami sudah membuat suatu project management plan dengan isinya adalah sebagai berikut. Yaitu kami membuat scope management plan, di mana in scope utamanya itu adalah UI UX yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna sistem. Lalu setelah itu adalah basis data untuk mendukung pengolahan surat menyurat, lalu implementasi fitur autentikasi multi-role, lalu scope yang tidak kita masukkan itu seperti pengembangan aplikasi mobile karena kita kan fokusnya ke website. Lalu setelah itu integrasi dengan sistem lainnya, kami hanya fokuskan ke e-Gracia saja untuk saat ini. Lalu setelah itu kami tidak memfokuskan pada aktivitas promosi serta pemasaran. Karena ini hanya aplikasi untuk mahasiswa dengan dosen dengan lingkup yang internal seperti itu. Setelah itu kami sudah membuat suatu word breakdown struktur untuk membuat detail dari rangkaian proyek kami, yaitu yang utama adalah inisiasi proyek, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian dan implementasi, monitoring dan evaluasi, penutupan dan proyek. Lalu setelah ini kami sudah membuat suatu baseline jadwalnya dengan jadwal yang sudah kami rancang pada WBS sebelumnya dengan durasi sebagai berikut, dengan aktivitas yang sudah kami rancang juga sesuai dengan demikian dengan durasi yang sudah disesuaikan juga. Lalu setelah itu dari durasi tersebut kami sudah membuat suatu chart dengan gancar yang sudah dibuat pada Gantt project juga. Di sini kami membuat suatu timeline untuk mempermudah dari proyek kami untuk memantau serta memonitoring juga. Lalu setelah itu kami akan menghitung dari cost dari estimasi biaya proyek kami. Di sini kami sudah dialokasikan sebesar 2 miliar, di mana setiap biaya kami sudah dimaksimalkan serta membuat suatu kualitas yang lebih baik dari segi infrastruktur, SDM, serta dari tingkat pengujian yang telah kami lakukan juga seperti itu. Lalu berikutnya adalah alokasi dari biaya tersebut ataupun budget tersebut, di mana sudah disesuaikan dengan durasinya juga serta output yang kami minta. Lalu selanjutnya akan membahas terkait tentang stakeholder yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Anjali. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Amar. Nah, saya akan membahas mengenai stakeholder register, yaitu pihak-pihak mana saja yang akan berpengaruh pada proyek ini. Oke, untuk stakeholder register yang pertama itu contohnya ada dosen pembimbing atau pembimbing akademik nih. Nah, peran kepentingannya itu melakukan persetujuan atau approval di surat akademik tertentu. Untuk pengaruhnya itu medium dan kepentingannya juga medium dengan masuk klasifikasi di interval internal, neutral, atau juga supportive. Oke, kita lanjut ke bagian stakeholder analysis. Nah, di stakeholder analysis contohnya tadi kita ambil contoh di dosen atau pembimbing akademik. Nah, dosen pembimbing akademik ini memiliki kebutuhan dan ekspektasi berupa approval yang cepat, ringkas, dan juga informasi yang lengkap. Nah, potensi risikonya itu ada approval yang lambat dan juga miskomunikasi.
Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu quality planning. Nah, untuk quality planning ini, kita memerlukan beberapa hal atau kualitas yang bisa dicapai di proyek ini. Contohnya di bagian fungsionalitas. Untuk targetnya yaitu semua fitur utama seperti pengajuan, approval, tracking surat, itu berfungsi sesuai kebutuhan dengan metode pengukuran yaitu UAT dan sistem testing. Dengan tools atau metode yang digunakan adalah test case report. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu quality assurance. Nah, untuk quality assurance ini aktivitas apa saja dengan tujuan tertentu untuk mencapai sebuah kualitas. Contohnya di bagian code review. Nah, di code review ini memiliki tujuan yaitu menjamin kualitas kode untuk aman, efisien, dan juga terstruktur. Untuk metode dan teknik yang digunakan yaitu peer review dan juga merge approval. Dengan waktu pelaksanaan setiap sprint dan PIC-nya adalah lead development, back end, dan juga front end. Kemudian kita lanjut ke bagian quality control. Nah, quality control ini proses untuk memeriksa hasil akhir dari proyek agar kualitasnya sesuai standar yang sudah ditetapkan. Contohnya di bagian fungsionalitas, monitoring yang tidak konsisten, banyak yang lolos testing, ini kita kurangi. Kemudian di bagian desain ini UI tidak mengikuti standar UX, proses ada SOP kurang jelas, requirement ada dokumentasi perubahan yang minim. Oke, kita lanjut ke cost of quality. Nah, di cost of quality ini ada beberapa biaya, contohnya di biaya conformance dan biaya non-conformance. Untuk conformance ini, biaya yang menghasilkan produk yang sesuai requirement. Dan yang non-conformance ini, biaya untuk tanggung jawab atas kesalahan atau yang tidak memenuhi ekspektasi. Nah, untuk cost quality ini ada beberapa komponen dengan total yaitu 2.500.000 per jam. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu Human Resource Planning. Nah, Human Resource Planning ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa merekrut orang-orang yang berkapabilitas. Yang pertama, identifikasi resiko. Yang kedua, analisis resiko. Yang ketiga, perencanaan respon risiko. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan pengendalian risiko. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu RAM atau Responsibility Assignment Matrix. Nah, di sini kira-kira respon apa saja dan dikelompokkan atau dimatrikskan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Contohnya ini ada requirement gathering dengan PMA, analisis R, dan yang selanjutnya bisa teman-teman perhatikan di laporan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu staffing management plan, yaitu di durasi tertentu dan aktivitas mana saja, serta staff mana saja yang harus berkecimpungan dalam aktivitas itu. Contohnya, di minggu pertama ada requirement gathering dengan kebutuhan staff yang harus ikut adalah PM dan juga analyze. Kemudian kita juga di minggu 2 atau 3 juga ada aktivitas seperti UI UX design dan kebutuhan staff yang harus ikut adalah UI UX dan juga analyze juga. Oke, selanjutnya, kita bisa membahas mengenai tools yang digunakan untuk proyek ini. Untuk tools yang digunakan itu ada macam-macam, contohnya ada Trello atau Jira untuk taks pembagian tugas, Grow.io Organizational Chart, dan Excel untuk RAM dan juga histogram. Nah, tools-tools ini itu berkesinambungan bekerja untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu keberhasilan proyek. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut di bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Afika. Kepada Afika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Anjali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Communication Management Plan. Yang pertama, ada Stakeholder Analysis yang membahas setiap kebutuhan informasi, format komunikasi, serta frekuensinya per tiap stakeholder. Contohnya, Project Manager nantinya akan menerima update status proyek dan risiko setiap minggunya melalui meeting atau email. Kemudian, System Analyst dan UI UX Designer akan fokus pada update requirement dan validasi desain dengan meeting rutin setiap dua kali seminggu. Dan sebagainya. Selanjutnya, masuk ke Expectation Management Matrix sebagai acuan keberhasilan proyek yang kami tentukan. Dari sisi scope, fitur utama seperti pengajuan, approval, dan validasi harus berjalan stabil dan terkontrol. Untuk waktu, sistem kami targetkan selesai dalam 6 bulan sesuai jadwal akademik. Kemudian pada biaya dan research, pengembangan akan dilakukan secara efisien dengan batas anggaran yang sudah ditetapkan. Dari sisi teknologi dan standar, sistem wajib memenuhi standar keamanan dan compliance dari Telkom University. Terakhir, user satisfaction atau kepuasan pengguna itu menjadi prioritas kami, di mana nantinya user akan dapat menggunakan fitur dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya, ada risk register. Kami mengelompokkan risiko-risiko ini ke beberapa kategori seperti requirement, schedule, technical, process, security, dan people. Contohnya, pada risiko R01, terdapat kebutuhan sistem yang berubah karena stakeholder belum sepenuhnya sepakat. Probabilitasnya medium dengan dampak yang nanti akan didapatkan adalah high, sehingga mitigasi yang kami tetapkan yaitu melakukan validasi kebutuhan di awal dan juga kesepakatannya. Selanjutnya, ada juga risiko dari sisi people dan proses.
Amar. Slide. Oke, ada risiko dari sisi people dan proses seperti kurangnya koordinasi tim dan UI UX yang tidak sesuai ekspektasi user, yang kami mitigasikan dengan melaksanakan meeting rutin dan prototyping. Selanjutnya, masuk ke probability impact matrix yang memetakan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan seberapa besar dampaknya. Contohnya risiko dengan prioritas tertinggi berada di area high impact, terutama R01 yaitu kebutuhan sistem berubah dan R02 keterlambatan pengembangan back-end. Karena keduanya berdampak besar pada keberhasilan proyek. Kemudian pada tingkat medium probability, medium impact, terdapat risiko seperti bug pada proses approval, masalah UI UX, dan kurangnya koordinasi tim yang perlu dimonitor secara rutin. Sedangkan risiko dengan low probability namun memiliki impact yang tinggi seperti masalah keamanan data dan server down saat deployment juga menjadi perhatian utama karena memiliki dampak yang cukup kritis. Selanjutnya, masuk ke expected monetary value atau EMV untuk mengestimasi dampak finansial dari risiko. Untuk asumsi nilai dampaknya, kami mengasumsikan akan mendapatkan kerugian sebesar 50 juta untuk dampak yang tinggi, yang high, kemudian untuk medium impact sebesar 20 juta, dan low impact 5 juta. Kemudian untuk probabilitas terjadinya risiko, untuk risiko yang dikategorikan dalam kategori high itu sebesar 70%, kemudian 40% untuk risiko medium, dan 10% untuk risiko low. Kemudian EMV dihitung dengan mengalihkan probabilitas dan nilai dampak dari setiap risiko. Sebagai contoh, risiko R01 memiliki probabilitas 40% dan dampak 50 juta, sehingga EMV-nya adalah minus 20 juta. Dan beberapa perhitungan lain. Kemudian dari hasil seluruh perhitungan, risiko dengan nilai EMV paling besar itu menjadi prioritas utama untuk mitigasi karena memiliki potensi yang menyebabkan kerugian paling besar. Dan total EMV proyek yang kami dapatkan adalah sebesar minus 68 juta yang menunjukkan estimasi total risiko finansial yang perlu diantisipasi dalam proyek ini. Selanjutnya, terkait procurement management plan dari sisi kebutuhan teknologi dan infrastruktur, kami membutuhkan cloud server untuk hosting backend database, kemudian domain dari SSL untuk keamanan akses, dan juga tools untuk deployment dan monitoring. Dari sisi software dan tools, kami menggunakan UI UX design tools seperti Figma dan sebagainya. Kemudian dari sisi jasa juga terdapat kemungkinan kebutuhan konsultan UI UX dan konsultan keamanan aplikasi jika memang nanti dibutuhkan, khususnya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan sistem. Selanjutnya, terkait make or buy analysis, untuk pengembangan back-end dan front-end, kami memutuskan untuk menaruh keputusan make karena kompetensi yang dibutuhkan sudah tersedia di tim internal. Dan selebihnya bisa dilihat pada tabel yang tersedia di PPT. Dan selanjutnya jenis kontrak yang kami putuskan, cloud hosting, contohnya cloud hosting akan menggunakan kontrak time dan material karena biayanya nanti akan menyesuaikan pemakaian. Kemudian misalnya domain dan SSL itu akan menggunakan fixed price karena memiliki harga yang relatif tetap, dan sebagainya. Terakhir, pada procurement management plan, ada proses pemilihan vendor yang kami lakukan menggunakan weighted scoring model, yang dimana setiap vendornya akan dievaluasi berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu technical approach, management approach, past performance, dan price dengan bobot masing-masing sesuai tingkat kepentingannya. Proses shortlisting-nya dibatasi maksimal 3 kandidat untuk vendor cloud dan 2 kandidat untuk vendor jasa, agar seleksinya tetap berjalan fokus dan efisien. Dan kemudian berdasarkan hasil seluruh perhitungan, nilai akhir yang diperoleh itu merupakan hasil dari perkalian rating dengan bobot yang kemudian dijumlahkan. Dan berdasarkan perhitungan total score, proposal kedua memperoleh nilai tertinggi sehingga ini menjadi kandidat vendor yang paling direkomendasikan. Baik, sebagai penutup, kami harap pemaparan yang telah kami
lakukan sebelumnya dapat memberikan manfaat dan gambaran yang jelas terkait topik yang kami sampaikan. Kemudian, kami menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan sehingga kami sangat menerima saran dan masukan yang ingin diberikan oleh teman-teman sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.